Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli anu arifakum ala nafsi. Ismi Dillah Nursyafana. Wa ana talibatun fil jami'ati Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Fi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Huna saubayinu lakum anil maudu'i konsep pendidikan informal, formal, dan non-formal. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sesuatu yang tidak diam. Pendidikan terus berkembang dan berubah mengikuti kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Begitu pula pendidikan harus menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berpengaruh, dan berguna di masyarakatnya masing-masing, serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orang lain. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kita ketahui yaitu yang pertama, ingar sasung tulada yang bermakna ialah sesuatu yang berada di depan yang mampu memberikan contoh yang baik dan teladan. Yang kedua, ingmadya mangun karsa yang bermakna sesuatu yang berada di tengah yang mampu memberikan dan mengembangkan ide-ide yang baru. Yang ketiga, tuturi handayani ialah sesuatu yang berada di belakang bagi para pendidik mampu memberikan dorongan, motivasi, dan arahan bagi para peserta didik. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan sebagai proses transformasi atau perubahan nilai yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat berkebudayaan serta wujud masyarakat seutuhnya. Konsep pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan sekitar yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri serta dilakukan dengan rasa sadar dan bertanggung jawab. Salah satu pendidikan informal yaitu homeschooling atau pendidikan yang menjadikan orang tua sebagai guru. Fungsi dan peranan pendidikan informal yang pertama, meningkatkan hasil belajar anak baik pendidikan secara formal maupun non-formal. Yang kedua, dapat mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat dalam belajar. Yang ketiga, memperhatikan pertumbuhan kembang anak, baik secara fisik dan mental, dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Ciri-ciri pendidikan informal, yang pertama, pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Yang kedua, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, tidak ada persyaratan khusus dan umum bagi para peserta didik. Yang keempat, tidak ada batasan usia dan waktu. Yang kelima, proses belajar mengajar bisa dilakukan secara tidak sengaja, tidak seperti pendidikan formal dan non-formal. Yang keenam, tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Yang ketujuh, tidak ada kurikulum resmi dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, tidak memiliki ujian dan ijazah. Yang kesembilan, orang tua bisa sekaligus menjadi guru. Contoh pendidikan informal yaitu pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Konsep pendidikan formal yang juga dikenal dengan pembelajaran formal, biasanya berlangsung di lingkungan sekolah, di mana seseorang dapat mempelajari keterampilan dasar, akademis, atau keterampilan bisnis. Pada dasarnya, pendidikan formal dimulai dari sekolah dasar dan berlanjut hingga sekolah menengah. Selain itu, juga termasuk lembaga pendidikan pasca sekolah menengah, pendidikan tinggi, di perguruan tinggi, atau universitas yang dapat memberikan gelar akademis. Pendidikan formal adalah bentuk pembelajaran terstruktur dan sistematis. Artinya, pendidikan dengan standar tertentu yang diberikan oleh guru yang terlatih kepada peserta didik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri pendidikan formal yang pertama, pendidikan formal terstruktur secara hierarki atau berjenjang mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Yang kedua, pendidikan formal direncanakan
dan disengaja. Yang ketiga, biaya terjadwal, dibayarkan secara teratur. Yang keempat, memiliki sistem penilaian kronologis, yaitu adanya penilaian ujian tengah semester dan akhir semester. Yang kelima, memiliki silabus dan berorientasi pada subjek. Silabus harus dicakup dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam, peserta didik diajar oleh para guru. Yang ketujuh, pembelajaran bersifat akademis. Yang kedelapan, pemberlakuan administrasi yang seragam. Yang kesembilan, proses pendidikan yang cukup lama. Tujuan pendidikan formal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dan pembelajaran. Yang kedua, mendapat gelar dan sertifikat. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan kemampuan akademik. Yang keempat, melatih kedisiplinan. Yang kelima, spesialisasi. Yang keenam, pendidikan yang terorganisir. Yang ketujuh, mengembangkan diri dan kreativitas. Yang kedelapan, membangun jiwa sosial. Kelebihan dan kekurangan pendidikan formal. Kelebihan pendidikan formal yaitu yang pertama, model pendidikan yang terorganisir dan isi pembelajaran yang up to date. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan dari guru yang terlatih dan profesional. Yang ketiga, proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Yang keempat, penilaian menengah dan akhir semester dipastikan agar peserta didik dapat meneruskan ke fase pembelajaran berikutnya. Yang kelima, lembaga diatur secara manajerial dan fisik. Yang keenam, menghasilkan ijazah yang diakui secara resmi. Yang ketujuh, akses mudah ke pekerjaan. Kekurangan pendidikan formal yaitu yang pertama, terkadang peserta didik yang brilian merasa bosan karena harus menunggu lama hingga akhirnya sesi akademik untuk maju ke jenjang selanjutnya. Yang kedua, adanya kekhawatiran peluang adopsi kebiasaan buruk karena kehadiran peserta didik ada yang baik dan kurang baik di kelas. Yang ketiga, pemborosan waktu karena beberapa peserta didik yang malas mungkin gagal belajar dengan baik meskipun dimotivasi oleh pengajar yang profesional. Yang keempat, beberapa sistem pendidikan yang tidak profesional dan tidak standar dapat menyebabkan pemborosan waktu dan biaya peserta didik yang berujung pada kekecewaan dari pendidikan formal dan mendorong mereka untuk melanjutkan ke pendidikan non-formal. Yang kelima, pendidikan formal merupakan pendidikan yang mahal dan kaku dibandingkan dengan bentuk pembelajaran lainnya. Contoh pendidikan formal yang pertama, prasekolah. Pendidikan prasekolah juga dikenal sebagai pendidikan anak usia dini. Anak-anak usia 3 sampai 6 tahun mempelajari dasar-dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan banyak lagi. Contoh pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, TK, dan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kedua, sekolah dasar. Pendidikan sekolah dasar menangani tahun pertama pendidikan bagi anak-anak. Selama tahap ini, peserta didik mempelajari dasar-dasar membaca, matematika, dan pendidikan dasar lainnya. Contohnya yaitu sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Yang ketiga, sekolah menengah. Sekolah menengah dibagi menjadi pendidikan menengah pertama dan pendidikan menengah atas. Namun, perlu diingat, pada dasarnya, sekolah menengah pertama atau SMP termasuk dalam pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang berhubungan dengan pengetahuan umum yang lebih maju tentang mata pelajaran. Sedangkan pendidikan menengah atas atau setingkat SMA mulai fokus pada pendidikan yang relevan dengan pekerjaan setelah pendidikan wajib. Setelah lulus, peserta didik dapat memilih untuk mencari pekerjaan dengan pengetahuan yang mereka miliki.
atau mereka dapat mencari pendidikan lanjutan yang mengkhususkan diri dalam bidang pilihan mereka. Contoh sekolah menengah yaitu SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan MAK. Yang keempat, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi mencakup program sarjana dan pasca sarjana, sekolah hukum, sekolah kedokteran, pendidikan vokasi, dan banyak lagi. Pendidikan ini umumnya disediakan untuk membantu peserta didik mencari pendidikan untuk bidang khusus yang mereka inginkan. Contoh saja dalam hal ini yaitu akademi, universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik. Konsep pendidikan non-formal, pengertian pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Definisi pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan non-formal bisa juga diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Tujuan pendidikan non-formal, tujuan utamanya adalah untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Secara umum, tujuan pendidikan non-formal diantaranya yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar. Yang kedua, untuk keperluan pendidikan lanjutan, melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup. Satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan non-formal diantaranya yaitu Taman Kanak-Kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, Taman Pendidikan Al-Quran, Kelompok Bermain atau KB, Taman Bermain Anak atau TBA, Lembaga Kursus, Sanggar, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Majelis Taklim. Contoh pendidikan non-formal dalam bidang lembaga kursus dan pelatihan yaitu lembaga kursus komputer, lembaga kursus bahasa asing, lembaga kursus seni musik, lembaga kursus kerajinan tangan, dan lain-lain. Dalam bidang majelis taklim, contohnya kelompok yasinan, kelompok pengajian, kelompok kitab kuning, salafiyah, dan lain-lain. Dalam bidang satuan pendidikan sejenis, contohnya prasekolah atau kelompok bermain penitipan anak, balai latihan dan penyuluhan, kepramukaan, padepokan pencaksilat, sanggar kesenian, dan lain-lain. Afaituhuna bihadza kalami wa bayani. Syukran kathiran ala ihtimamikum wastimaikum. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.